dan siap menerima pertolongan Tuhan, ada kuasa, ada mujizat, Amin. kesembuhan. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerima. Amin. Amin. Sudah menerima. Amin. Sudah menerima pertolongan Yes. Tuhan. Amin. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan Praise God. Haleluya. bagi Tuhan Amin. Yesus Kristus. Susunan acara di ibadah gereja CLCC Zoom online pukul pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 pukul 04.00 WIB pukul 05 PM Hongkong pukul 22.00 PM Jerman Nederland. 1. Host Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarpuna MA dari Kediri. Pembicaraan Bapak Pendeta John Sarbunan dari Kediri. Doa propitik Ibu Weli Hokubun dari Jayapura, Papua. Pengumuman Bapak Lukas Krisranto dari Sidoarjo. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Ya. Baik, kita akan mulai ibadah pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Sebelum saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan, saya akan memuji Tuhan untuk ibadah dimulai. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di rumah masing-masing dan memberkati kebaktian pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo yang saat ini sudah ada di Surabaya. Haleluya. Dan selamat datang buat Bu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri dan teman-teman semua yang sudah hadir ya di pagi ini. Amin. Apa kabar Bu Yeti pagi ini? Sehat, baik, luar biasa. Praise the Lord, luar biasa ya. Amin ya. Haleluya. Rumahnya bagaimana? Sudah kosong di Kediri? Oh, sudah ditempati ini tempati yang baru ini. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Keren sekali ya. Oke. Keren. Amin. Mantap. Haleluya. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Di pagi hari ini kita akan naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, glory bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang kudus yang kita sembah di pagi hari ini.
yang kita tinggikan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Engkaulah gunung batu kami, tanduk keselamatan, dan kepada Tuhan kita percaya ya, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita sekalian. Amin. Oke, kita akan naikkan pujian. Ya Tuhan, itu selama-lamanya. Haleluya. Mari katakan, ya haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Sama-sama katakan. Engkau Allah Maha Kuasa, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Katakan amin. Kami datang menyembah Engkau pagi ini ya Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Say everybody. Engkau Allah layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Katakan layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Layak disembah. Haleluya. Kau layak disembah. Katakan amin. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang kudus dan layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Engkau Yesus selama-lamanya. Oke, kita akan menaikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Terima kasih. Pemulia Engkau Raja yang besar ada bersama kami semua pagi ini.
mulia, sembah Raja ya, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Sungguh agung Tuhan, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk senap umatnya. Katakan sekali lagi, mulia, sembah Raja mulia, mulia, sembah Raja ya, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk senap umatnya. Mari bersama katakan, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya, hormatlah, muliakan Dia, Yesus Raja. Mulia, sembah Raja ya. Katakan sama-sama, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sungguh Tuhan Engkau mulia, katakan mulia, sembah Raja ya, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Haleluya, agung
menjadi raja. Amin. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, kita siapkan hati kita ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat datang Ko Anto. Bu Indriani sudah bersama kita ya. Dan Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura. Oke, saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita bagi Yesus Raja Mulia. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Kepada Bu Yeti dipersilakan. Terima kasih. Amin. Shalom Bapak Pendeta, Shalom, Bapak amin. Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan Bapak Ibu Gereja CLCC untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur terima kasih, kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, berkatilah kami untuk mendengarkan firman-firman-Mu di pagi hari ini dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat mendengarkan firman ini dalam keadaan sehat. Tuhan, kami ucap syukur pada saat ini Bapak Ibu semua dapat menghadiri, dan gerakkanlah untuk Bapak Ibu yang lain ya Tuhan, agar bisa hadir dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Meli Sulistiorini. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa yang sangat indah untuk Tuhan Yesus Kristus yang kita akan renungkan di pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oke, boleh tahu. Oh, Ibu Nina ada di sana. Mantap, Jo. Konco berat sekarang. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar hari ini teman-teman semua? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat ya Tuhan kita. Wow. Praise God. Oke. Mari teman-teman sekalian kita akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Sebuah renungan yang sangat indah tentunya ya. Dari Tuhan buat kita semua, dan kita akan renungkan di pagi hari ini. Dan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-200 ya. Oke, 220 saudara-saudaraku ya. Ini sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita semua bisa merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Dan nanti sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi ini. Dan setelah itu nanti Ibu Indriani dari Sidoarjo akan menaikkan doa untuk doa penutup ya firman Tuhan. Doa peneguhan firman. Haleluya. Oke, supaya Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas. Saya besarin dulu hurufnya ya. Oke, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, baiklah saudara-saudara sekalian. Kita akan sama-sama merenungkan ya firman Tuhan pagi ini. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan semakin hari, semakin lama, semakin jauh, semakin panjang. Dan kita sudah tiba di serial yang ke-220 ya. Tema kita pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam waktu iman. Pertanyaannya, apakah saudaraku iman itu memiliki waktu? Ya, ada waktu, saudaraku. Ada waktunya ya. Nanti kita akan lihat waktunya itu seperti apa, saudaraku ya. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-10. Nats Alkitab terambil dari Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih,
supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin. Amin. Apakah ada waktu iman di sini? Ada ya. Tuhan katakan di bagian-bagian terakhir. Haleluya. Dia berkata, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk. Ya. Memang dia ada dulu sebelum segala sesuatu dibentuk. Dan sesudah aku tidak ada lagi. Wow. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan waktu iman, ya. Sebelum dan sesudah. Jadi kalau kita lihat bahwa ini cocok sekali dengan apa yang Yesus katakan bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir, ya. Yang disaksikan oleh Yohanes di kitab Wahyu. Bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega, sebelum dan sesudah. Luar biasa, sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dan setelah segala sesuatu ada dan diciptakan, Dia ada sampai selama-lamanya. Bilang amin. Ya, jadi hari ini kita akan belajar kemuliaan Allah dalam waktu iman. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, itu penting sekali dalam kehidupan kita. Saudaraku, ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam waktu iman sebelum dan sesudah Tuhan Allah ada dan melakukan kehendak Tuhan berdasarkan imannya hanya kepada Tuhan. Jadi ini yang disebut dengan waktu iman, saudaraku, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, imani. Sebelum engkau mendapatkan jawaban doa, engkau imani bahwa Tuhan sudah mendengar doamu. Amin, saudaraku. Dan setelah engkau mendapatkan jawaban doa, engkau juga imani bahwa Tuhan sudah memberi engkau jawaban doa. Itu, saudaraku, yang artinya waktu iman seperti itu. Ada waktu-waktu memang imanmu awal-awal memang dalam keadaan lagi seperti kurang stabil. Ada waktu-waktu di mana imanmu sepertinya lemah. Ada waktu-waktu di mana imanmu itu dalam keadaan seolah-olah tidak bertumbuh. Tapi imani, saudaraku, dengan engkau setiap hari mendengar firman Tuhan, engkau melatih dirimu mendengar firman Tuhan. Maka sudah dipastikan imanmu dibentuk, imanmu itu sedang diasah Tuhan, imanmu itu sedang dilatih Tuhan, sehingga imanmu itu bertumbuh ke atas dan berakar ke dalam, ya, ke bawah, suatu, sehingga engkau menjadi pribadi yang kokoh di dalam iman, ya, kepada Tuhan. Jadi engkau tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang akan menyesatkan kehidupanmu. Karena ini sebuah tantangan bagi kekristenan kita di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus. Akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Akan muncul rasul-rasul palsu. Mereka akan mengajarkan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengerti bahwa dia punya iman kepada Yesus, dia tahu bahwa imannya ini tidak akan mudah dipengaruhi, tidak akan mudah, saudaraku, diselewengkan, tidak akan mudah dipermainkan, ya. Saudara, karena Alkitab ingatkan kita juga akan ada permainan palsu dari anak-anak manusia. Saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak jeli di sini, ada banyak orang mudah sekali terkecoh. Ya, siapa bilang setan tidak bisa lakukan mujizat? Setan bisa lakukan mujizat. Namun mujizat yang dia lakukan, dia hanya tiru apa yang Tuhan lakukan itu, ya. Tuhan buat mujizat, setan juga bisa buat mujizat, ya, saudaraku. Seperti Musa ketika dia melemparkan tongkatnya jadi ular. Oh, para petenung-petenung, tukang-tukang jampli, ahli-ahli ilmu sihir, mereka juga lemparkan tongkat jadi ular. Tapi sayang ular mereka dimakan oleh ularnya Musa. Artinya apa? Bicara sesuatu dari Tuhan, kekuatan kuasa Allah lebih hebat, lebih kuat dari kuasa setan, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang waktu iman. Saudara-saudara, dan ini dapat kita pelajari terdapat di dalam Roma pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 12, ya. Dari ayat-ayat ini, Roma pasal 4 ayat 10 sampai 12 akan sangat membahagiakan hati kita. Kenapa? Karena dengan ayat-ayat ini akan membuat kita menemukan ada 3 kebenaran, saudara, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam waktu iman, ya. Dalam waktu iman tadi sudah disampaikan di awal tadi, yaitu sebelum dan sesudah. Sebelum Tuhan lakukan sesuatu, percaya, mujizat masih terjadi. Dan sesudah Tuhan lakukan sesuatu, percaya juga bahwa mujizat juga terjadi. Ya, sebelum dan sesudah, itulah waktu iman, saudaraku. Mari kita lihat siapakah orang yang mengerti
kemuliaan Allah dalam waktu iman. Mari kita lihat, dia adalah orang percaya yang, ini ciri yang pertama. Orang percaya yang apa? Ini dia yang pertama. Dia adalah orang percaya yang mengakui. Mengakui bagaimana? Mengakui bahwa Tuhan Allah itu memperhitungkan imannya. Imannya sebelum apa? Sebelum disunat, ya. Ingat, sunat itulah sebuah kehendak Tuhan, karena dengan sunat ini adalah ikatan perjanjian antara Tuhan Allah dengan umatnya. Ya, mari kita lihat Roma pasal 4 ayat 10. Roma 4 ayat 10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Amin. Nah, ini bicara tentang Abraham. Kemarin kita sudah singgung ya di ayat sebelumnya bahwa Abraham itu dibenarkan karena iman. Jadi Bapak Ibu, kapan Abraham dibenarkan? Karena iman. Karena saudara, sebelum dia melakukan kehendak Tuhan dalam hal ini adalah sunat, dia sudah percaya kepada Tuhan. Dan apalagi kalau Tuhan sudah perintahkan dia untuk melakukan sunat dan dia taat, saudaraku. Nah, itulah waktu iman juga. Sesudah dia sunat, nah dia percaya juga bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama, saudaraku, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam waktu iman, dia adalah orang yang mengakui. Jadi jangan sampai saudara tidak mengakui. Mengakui itu penting. Karena apa yang kau akui akan menjadi kuat dalam dirimu. Sebaliknya apa yang kau sangkali, apa yang tidak kau akui itu makin melemah dalam dirimu. Amin ya. Apa yang kau harus akui? Akui bahwa Tuhan itu masih melakukan mujizat dalam kehidupanmu. Engkau yang sakit, engkau akui Tuhan, engkau sanggup menyembuhkan penyakitmu. Engkau yang dalam persoalan, engkau akui bahwa Tuhan akan memberi engkau pertolongan. Engkau yang sedang dalam keadaan jalan buntu, engkau mengakui bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan bagimu. Jadi hal-hal seperti ini sebelum segala sesuatu terjadi, sebelum engkau lakukan kehendak Tuhan, ucap syukur, katakan dengan iman bahwa mujizat sudah terjadi. Jadi lihat, Abraham ini saudaraku, dia Bapak Ibu sekalian, imannya itu diperhitungkan bukan sesudah tapi sebelum dia melakukan kehendak Allah, sebelum dia disunat, dia sudah percaya kepada Tuhan, ya. Apalagi sesudah dia disunat, dia percaya, itu makin hebat lagi. Nah, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua dari siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam waktu iman. Yang kedua, setelah dia mengakui, sekarang tugas dia yang kedua adalah menerima. Amin. Saudaraku, lihat ya langkah-langkah iman ya. Pertama engkau mengakui, setelah itu engkau menerima. Itu adalah ciri yang kedua dari waktu iman. Mari kita lihat yang kedua, menerima sunat. Sunat itu sebagai meterai kebenaran, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan iman yang ditunjukkan sebelum Abraham ini bersunat, ya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 11. Roma 4 ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Amin. Amin. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan, ya. Yohanes 17 ayat 17, Yesus katakan dalam doanya di hadapan Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Mereka ini siapa? Murid-murid Tuhan. Dan dilanjutkan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang absolut, artinya kebenaran yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa terbantahkan, hanya firman Tuhan. Nah, firman itu siapa? Firman itu adalah Allah sendiri. Amin, saudaraku ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, engkau mau ketemu dengan Tuhan Allahmu, sederhana sekali, gampang. Saudara temui dia lewat firman, karena firman itu adalah dia sendiri. Amin. Yesus adalah firman yang telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes pasal 1, di dalam ayat yang ke-14. Dan di ayat 12 berkata, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa. Maka itu Bapak Ibu, kuasa itu ada di dalam Yesus. Usir setan di dalam nama Yesus, setannya pergi. Amin.
Doakan orang sakit dalam nama Yesus, penyakitnya sembuh. Amin, saudaraku ya. Bapak Ibu, nama Yesus nama yang berkuasa, saudaraku. Paling ditakuti oleh setan. Setan gak takut nama siapapun. Yang dia paling takut ada 3. Yang pertama, nama Yesus. Kenapa nama Yesus? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Itu yang pertama. Yang kedua, nama Yesus itu adalah nama yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Dan ini saudaraku, nama Yesus itulah Bapak Ibu sekalian akan membuat setiap lutut bertelut di hadapan Dia dan membuat semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa selama-lamanya. Katakan amin ya. Yang ditakuti oleh setan selain nama Yesus yaitu darah Yesus. Kenapa? Di dalam darah ada nyawa. Yesus mati di kayu salib menumpahkan darahnya. Dan darah ini telah menghancurkan yang itu pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Ya, Ibrani pasal 2 ayat 14. Suatu hari ketika saya mendoakan ada seorang wanita yang dirasuk roh jahat. Dan tiba-tiba langsung Alkitab yang saya pegang diambil oleh wanita yang dirasuk roh jahat. Dan dia tunjukkan ayat. Kalau kita mau cari ayat ya, di Alkitab, kalau kita pakai buku itu, saudaraku, kita harus kan bolak-balik halamannya. Kita bolak-balik mana, di mana nih. Kitab apa, kita cari-cari, bolak-balik baru dapat. Tapi setan itu tahu firman, setan nggak bisa bantah. Dia buka Alkitab yang saya pegang, langsung dia tunjukkan ayatnya. Mata saya melihat ayat yang jarinya tunjuk, Ibrani 2 ayat yang ke-14. Dikatakan supaya oleh kematian Yesus, ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau compare lagi dibandingkan dengan Wahyu pasal 12 ayat 11. Saudara tahu ayatnya itu bilang gini, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Makanya jadi orang Kristen percaya Yesus, Anda punya kuasa menaklukkan iblis. Orang bilang di sini tempatnya angker. Oh, saudara-saudara, kalau engkau punya Yesus, engkau menaklukkan tempat-tempat yang angker itu. Ya, orang bilang ada dukun sakti, dukun hebat. Tapi di dalam diri Yesus, di dalam diri saudara ada Yesus yang lebih dahsyat, lebih hebat dari mereka semua. Jangan takut, Bapak Ibu. Yang ketiga yang iblis paling takuti yaitu firman Allah. Firman dia tidak bisa bantah. Dia tahu firman tapi nggak bisa bantah. Matius pasal 4 ketika pencobaan di padang gurun, Yesus mengalami 3 tahap pencobaan. Pertama masalah fisik yaitu perut, tapi Yesus menang karena dia jawab dengan firman. Kedua menghadapi masalah jiwanya, tahapan jiwa ya, jiwa keselamatan. Dan iblis bilang kalau engkau anak Allah jatuhkan dirimu. Dan Yesus bilang tidak. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wow, dahsyat, Yesus menang. Dan tahapan yang ketiga yang paling tinggi, tingkatan roh suatu. Iblis katakan, lihat semua kerajaan dunia ini ada dalam genggaman tanganku. Aku berikan kepadamu, tapi satu yang aku minta, permintaannya. Dia bilang, engkau sujud menyembah aku, semua aku berikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, itu yang ditawarkan pada orang dunia. Orang dunia pergi ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat saudara-saudaraku yang dianggap itu ada pesugihan. Mereka bersembunyi, mereka bertapa untuk beberapa waktu, ritual-ritual mereka lakukan untuk mendapatkan kekayaan. Dapat sih dapat. Tapi ada tapinya. Tapinya itu pasti ada yang jadi korban, ada yang jadi tumbal ya. Ada seorang wanita yang ketika dia bercerita, dia pergi ke tempat seperti di sini di Jawa Timur di Gunung Kawi. Dia bertapa bersembunyi, dapat kekayaan, tokonya laris. Wow, ramai sekali. Tapi ada tapi, saudaraku. Setan kasih sesuatu nggak pernah gratis, saudaraku. Apa yang terjadi? Dia mengalami prahara dalam rumah tangga, dihajar suaminya, babak belur, bencot sini, bencot sana, saudaraku. Sampai dia lari ke kantor polisi, dia mencari perlindungan dan dia berharap kalau suaminya datang dan dia rampas pistol polisi dan dia tembak suaminya. Ternyata nggak terjadi. Karena dia begitu sakit hati dengan perlakuan suaminya. Dia lari ke dunia malam, dia kenal yang namanya narkoba, ekstasi, sabu-sabu, ya ganja, pil koplo, segala macam. Dia konsumsikan, bahkan dia menjadi simpanan bos-bos besar, saudaraku ya. Suatu hari ketika dia terlalu banyak mengkonsumsikan barang-barang itu, saudaraku, haram itu, akhirnya dia jatuh pingsan dan dia dilarikan ke salah satu rumah sakit di Surabaya, rumah sakit swasta. Dan dia lihat ada salib Yesus di situ. Dia bilang, Yesus, kalau engkau ini Tuhan orang Kristen, sini, turun kemari, sembuhkan aku. Saudara-saudara, dia dibawa lagi ke satu ruangan isolasi karena bagi
medis, orang-orang di ruangan isolasi itu mereka punya penyakit yang memang serius dan mungkin ada hal yang memang sangat sudah gawat, saudaraku ya. Dan dia lihat itu lagi ada salib di dalam ruangan itu. Dia bilang, Yesus kalau engkau ini Tuhan orang Kristen, sini turun sembuhkan aku. Untuk Tuhan baik Bapak Ibu. Dan keajaiban terjadi, saudaraku ya. Dokter waktu periksa dia lagi kaget. Loh, kenapa ini? Ada perubahan, dia sudah disembuhkan dan dokter bilang udah kamu pulang aja deh. Nah, ketika dia pulang, dia ngekos di satu tempat kos di daerah Sidoarjo ya. Untuk membalas sakit hati dia kepada suaminya, dia tidak bisa lagi pulang ke rumahnya bersama dengan suami dan anak-anak, dia ngekos sendirian. Dan suatu malam ketika dia sudah lapar, nggak punya uang, dia pergi malam-malam keluar kamar kos, dia cari makanan sisa orang kos. Ketika dia ambil makanan itu, dia masukkan di mulutnya, dia meneteskan air mata. Begitu juga tidak punya uang beli air, dia ambil minuman bekas orang kos itu, air aqua yang sisa, dia minum. Sampai suatu hari, dia ketemu dengan seorang yang baik hati, orang itu bertanya, Ci, kamu bisa kerja apa? Dia bilang, ya saya ini bisa latih senam. Saudara, akhirnya dikontrakan rumahnya dan dia melatih senam. Muridnya belum banyak, baru 1, 2 gitu ya. Dia telaten terus. Setelah dia bertobat, dia punya semboyan ada 4B, 5B. B yang pertama bertobat, B yang kedua berdoa, B yang ketiga baca Alkitab, B yang keempat bersaksi, B yang kelima yaitu bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Oh, saudara-saudara, satu hari ketika muridnya itu tunjukkan itu hasil rekaman ya, video pelayanan ketika kami mendoakan salah satu jemaat waktu datang kebaktian, dan pada saat dia datang didoakan, saudaraku, orang yang didoakan jemaat itu terguling-guling di lantai. Dan akhirnya ini si Taci ini bertanya kepada muridnya, itu pendetanya siapa? Saya mau ketemu, saya mau minta didoakan. Dan ketika dikejar, saudaraku, muridnya itu minta nomor saya, sampai 3 minggu baru muridnya akhirnya kasih nomor saya ke dia. Dan dia telepon, ini pendeta John, saya bilang iya benar. Saya bilang maaf, kami lagi ibadah, nanti setelah ibadah selesai saya akan hubungi. Dan akhirnya dia bilang, dia dalam keadaan persoalan beban berat sekali. Dan dia minta untuk ketemu dan dia minta didoakan. Nah, pada waktu dia datang pertama kali di tempat kami, Bapak Ibu ya, di Pondok Chandra, saudaraku, waktu didoakan tiba-tiba dia jatuh geblak dan dia terguling-guling di situ. Tuhan lawat dia bersama dengan teman yang ngantar dia, saudaraku ya, yang ngantar dia ke dalam acara ibadah itu. Nah, yang menjadi host kita malam pagi hari ini. Saudara-saudara, dan ketika Tuhan lawat dia selama 5 jam itu dalam hadirat Tuhan, dia bangun, dia bilang, Pak, saya benar-benar baru merasakan hadirat Tuhan begitu kuat sekali. Saya ini sudah ke gereja mana-mana, di Sidoarjo mau gereja model apa saya sudah datangi. Tapi ini hadirat Tuhan beda sekali. Dan sejak itulah dia bawa teman-teman dia untuk datang ya, dan kami layani ada salah satunya orang Madura, saudaraku, datang ya, dan pada saat itu datang dia terima Yesus dan akhirnya dia dibaptis ya, puji Tuhan. Dia bawa ada temannya juga satu Taci ini ada punya benjolan dan benjolan penyakitnya ini membuat orang-orang yang satu mobil dengan dia pada waktu mereka datang rombongan, mereka tidak nyaman sekali dalam mobil itu. Dan Taci ini benar-benar merasa seperti minder, dia merasa seperti dalam keadaan gak enak, saudaraku. Tapi pada waktu dia datang, pada saat ikut kebaktian dan tiba-tiba didoakan, saudaraku, dia kaget, saudara-saudaraku. Ternyata benjolannya itu hilang, Bapak Ibu sekalian ya. Dia bilang, loh, kemana benjolan yang ada di bawah lengan dia itu sudah hilang, saudaraku. Dia kesaksian luar biasa ya. Kalau mau diceritakan tuh banyak lagi, tapi Bapak Ibu nanti bertahap ya, saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu, mari kita lihat yang kedua, saudaraku, kemudian Allah dalam waktu iman, itu ciri yang kedua adalah menerima sunat. Sunat ini tadi saya katakan ya, dia adalah sebuah perjanjian antara Allah dan manusia. Jadi sunat ini juga meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkan sebelum Abraham bersunat. Amin. Mari kita lihat ciri yang kedua dari kemuliaan Allah dalam waktu iman, saudaraku ya. Kita lihat yang ketiga, ini dia ciri yang ketiga dari saudaraku ya, kemuliaan Allah dalam waktu iman. Yang ketiga, setelah tadi soal yang kasihan Tuhan, yang pertama apa tadi?
Ciri yang pertama yaitu mengakui, ya. Setelah engkau mengakui bahwa Allah itu memperhitungkan iman, yang kedua yaitu menerima. Orang setelah mengakui dia menerima. Lalu kemudian yang ketiga menghormati, ya. Ini bagian yang ketiga, menghormati. Amin. Menghormati siapa? Menghormati Abraham. Siapa Abraham? Dia bapa orang yang bersunat dan kemudian dia mengikuti jejak imannya Abraham. Kita lihat, ya, dalam Roma pasal 4 ayat 12. Roma 4 ayat 12. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Amin. Amin. Ya, jadi ini dia, saudaraku. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat. Siapa yang menjadi bapa orang-orang bersunat? Abraham, ya. Yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Siapa Abraham? Di sini dikatakan bapa leluhur kita. Kita ini orang Israel, orang Yahudi. Pada masa ia belum disunat, ya. Oke, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, yang ketiga, waktu iman itu ciri yang ketiga adalah menghormati. Yang menghormati para leluhur, bukan menyembah, ya, menghormati, saudaraku. Menghormati Abraham, ini bapa orang bersunat, dan kemudian dia mengikuti jejak imannya Abraham. Oke, dan mari kita lihat apakah hasil dari waktu iman ini, kemuliaan Allah dalam waktu iman. Kita lihat hasilnya apa? Ini dia, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diperhitungkan imannya. Apa yang diperhitungkan, saudara? Imannya sebelum ia disunat. Haleluya. Mari kita lihat, ya. Roma pasal 4 ayat yang ke-10. Roma 4 ayat ke-10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Amin. Amin. Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Sebelum Abraham disunat, Tuhan sudah memperhitungkan iman Abraham itu, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, sebelum engkau lakukan kehendak Tuhan, engkau mengimani bahwa ibadah ini adalah kehendak Tuhan. Engkau mengimani, Bapak Ibu. Sebelum mujizat itu datang, sebelum mujizat terjadi, sebelum kesembuhan kau terima, sebelum berkat rezeki ditambahkan dalam kehidupanmu, engkau imani bahwa engkau sudah menerimanya. Nah, iman yang seperti inilah akan membuat saudara mendapatkan mujizat dalam kehidupan saudara, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita sekalian, bahwa segala sesuatu yang engkau doakan, percaya bahwa engkau telah menerimanya, ya. Artinya apa? Engkau sudah menerimanya, walaupun itu belum ada, belum datang, belum muncul, belum kelihatan, belum engkau terima. Tapi engkau imani sudah ada. Nah, iman seperti ini sebelum mujizat terjadi, sebelum engkau lakukan kehendak Tuhan, ini yang diperhitungkan. Katakan amin, ya. Haleluya. Siapa percaya hari ini mujizat ajaib sedang terjadi bagi kita sekalian? Lambaikan tangan. Siapa percaya orang tua, seorang bapak, ibu yang percaya anak cucu keturunan kita diberkati Tuhan? Haleluya. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Jadi ini yang diperhitungkan Tuhan sebelum Tuhan memberkati anak cucu keturunanmu, sebelum engkau terima pertolongan Tuhan, imani bahwa hari ini mujizat ajaib sudah terjadi. Katakan amin. Amin, ya. Jadi jangan bilang, aduh Tuhan, kok lama, kok belum ada, kok belum muncul juga. Imani sudah ada. Haleluya. Jadi sesuatu yang engkau imani, artinya engkau belum melihat, tapi engkau percaya bahwa Tuhan sudah memberi engkau pertolongan, baru itu diperhitungkan. Tapi kalau engkau sudah lihat pertolongan sudah datang, maka Bapak Ibu sekalian, itu tinggal engkau ucap syukur juga kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan sudah mendengar doamu. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya, kita perhatikan ini. Ini dia hasilnya, luar biasa, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu adalah anak Abraham, ya. Abraham adalah bapa semua orang percaya yang tak bersunat, ya. Artinya sebelum mereka bersunat. Mari kita lihat Roma pasal 4 ayat yang ke-11.
Roma 4 ayat ke-11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Amin. Amin. Kapan kebenaran diperhitungkan kepada mereka? Pada waktu, saudaraku, ya. Mereka sebelum bersunat. Bersunat ini adalah kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Jadi sebelum mereka melakukannya, mereka percaya bahwa ini kehendak Tuhan. Nah, iman mereka ini diperhitungkan sebagai apa? Kebenaran. Amin ya. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dia. Dia mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti jejak. Jejak apa? Jejak iman Abraham. Abraham menjadi bapa leluhur, ya. Mari kita lihat bapa leluhur orang Israel dalam Roma pasal 4 ayat 12. Roma 4 ayat 12, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Amin. Amin. Jadi orang Israel itu adalah orang yang disunat, ya, saudaraku, mengikuti akan perintah Tuhan, saudaraku. Sementara orang-orang di luar Israel itu mereka belum bersunat, artinya, saudaraku, mereka belum melakukan itu, tapi orang Israel itu sudah wajib, saudaraku. Tapi Bapak Ibu, yang terpenting di sini bukan sekedar sunat secara lahiriah, tapi sunat secara rohani, secara hati. Apa artinya orang sunat secara lahiriah tapi masih minum mabuk, masih main judi, ya, saudara, masih berzina, Bapak Ibu? Apakah sunat seperti itu yang Tuhan kehendaki? Sunat yang benar, yang berkenan di hati Tuhan ketika orang itu sunat hatinya. Dan kalau dia sunat secara lahiriah itu hanya sebatas untuk kesehatan saja, ya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini, dan Ibu Indriani dari Sidoarjo akan berdoa dulu buat firman Tuhan yang kita sudah dengar di pagi ini. Ya, selamat datang Bu Andre, sudah bersama kita ya di pagi ini. Silakan Ibu Indriani berdoa. Shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi. Mari kita satukan hati kita berdua. Bapa yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu seperti Abraham Tuhan, orang yang beriman Tuhan, agar kita mempunyai iman yang tumbuh Tuhan, agar kita jadikan kami hati yang mengasihi Tuhan, agar kami dapat melakukan yang terbaik buat kami semuanya Tuhan. Berkati semuanya yang ikut Zoom pagi hari ini Tuhan, agar imannya selalu bertumbuh dan selalu mencintai Engkau lebih hari lebih heran Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk mewartakan kerajaan-Mu Tuhan, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami, dan kami akan sepanjang hari Tuhan. Kami tak mampu Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, agar kamu makin setia Tuhan, melakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan berkati anak-anak istrinya Tuhan. Kami percaya hamba-Mu mengandalkan Engkau Tuhan, apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan buat berhasil Tuhan. Amin. Kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari, berkati semua yang ikut Zoom Tuhan. Kami percaya beri kesehatan, apapun yang dilakukan Tuhan berhasil, sakit penyakit Tuhan, bilur-Mu Yesus dapat menyembuhkan, kuasa-Mu yang heran Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang luar biasa Tuhan, Kaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, apa permasalahan satu persatu Tuhan bukakan Tuhan, kekurangan Tuhan cukupkan Tuhan. Kami percaya Kau sumber segalanya, kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John.
Ya, terima kasih Ibu Indriani dari Sidoarjo yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya. Doa setelah firman yang sudah dinaikkan. Tuhan berkati Ibu Indriani bersama keluarga di sana. Apa kabar Bu Indriani, sehat ya? Ya, sehat Pak John, luar biasa. Amin ya. Oke, Luar kita doakan terus. lakukan segala perkara. Ya, makasih Tuhan. Amin. Ya, kembali kepada host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo yang sudah ada di Surabaya. Ya, silakan Bu Joyce. Iya. Terima kasih Ibu Yeti yang telah membawa doa firman. Juga terima kasih Ibu Indri. Sesudah firman, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarguna MA yang telah menyampaikan kiranya apa yang firmankan bisa kami tanam di hati yang menghidupkan kami yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Ya, saya mau kesaksian Ya, kesaksian. yang Silakan, luar Bu Joyce. biasa. Amin. Ya, saya dapat hikmat ini 2 kali ini ternyata. Pertama kali saya ikut Zoom, saya selalu ibadah, saya ambil yang pagi. Memang yang pagi itu luar biasa, oleh karena kita bangun tidur, kita belum mempunyai pikiran yang aneh-aneh, masih fresh. Memang saya juga belajar dengan firman Tuhan. Saya memuji Tuhan. Betul-betul kalau kita memuji Tuhan, saya dapat Roh Kudus, tangan saya bergetar. Saya selalu bilang sama Pak John, Pak John, selalu saya mengikut ibadah Zoom pagi ini, tangan saya bergetar. Apalagi kalau memuji Tuhan, kadang-kadang saya nangis. Terus ya Bu Joyce, terus. Ternyata saya coba, cucu saya sakit, mantu saya berlainan agama dengan saya, di opname, di rumah sakit, tangan saya juga bergetar. Tiap saya bicara itu getar. Oh, ini betul-betul Roh Kudus hadir di tengah-tengah. Tiap saya di mana saya berbicara getar. Oh, ini Roh Kudus. Akhirnya saya coba ini, saya praktekkan cucu saya. Dia sakit, masuk rumah sakit, dia enggak makan, enggak mau makan, enggak mau minum susu. Waktu saya datang, saya bilang, Pin, bisa Mami doakan anakmu? Oh iya bisa Mami. Akhirnya saya berdoa, karena tangan saya getar terus. Saya berdoa, saya pegang anak ini kepalanya. Saya berdoa, selesai berdoa, saya berbicara dengan dia, akhirnya saya izin minta pulang. Sampai di rumah, waktu itu saya memang datang pagi sama suami saya. Saya sampai di rumah langsung waktu saya telepon saya. Nah, kenapa Pin? Elsa mau minum susu, luar biasa. Siangnya dia bilang lagi, telepon saya, Ma, Elsa sudah mau makan. Oh, luar biasa. Akhirnya dia besoknya boleh pulang. Nah, ini yang kedua kali. Kapan itu Pak John? John kemarin dulu ya. Ya, kemarin ibadah pagi, kemarin. Setelah ibadah pagi. Ibadah yang terakhir, oh yang kemarin ya, kemarin ya. Setelah pagi sudah selesai kan untuk mendoakan. Saya minta tolong didoakan. Saya mau nyebutkan, enggak, saya enggak itu. Akhirnya jatuh pada saya, kalau enggak saya sudah berapa yang hadir di tengah ibadah pagi ini, orang berapa yang sudah didoakan.
Langsung Pak John mendoakan saya, loh kok bisa cocok dengan permintaan saya. Pak John luar biasa dipakai Tuhan. Jadi bisa tahu hati saya. Ini saya ceritakan kesaksian saya yang luar biasa. Saya juga merasakan, saya legowo, katanya orang Jawa, legowo. Jadi pikiran yang saya rasa ketakutan dan sebagainya, saya sudah sepertinya itu, saya sudah diangkat itu. Yang pikiran-pikiran saya sampai mau putus asa. Saya mau putus asa, tapi Pak John mendoakan saya. Sudah dijawab semua sama Tuhan. Sampai saya ya mohon maaf Pak John ya, saya sebenarnya tadi malam mau menyaksikan, saya sudah 2 kali ini ada keluarga yang meninggal. Saya mewakili dari Papua, oleh karena dia meninggalnya di Surabaya. Sudah 3 hari berturut-turut saya sama adik saya menghadiri di Surabaya ya. Hari ini nanti dikubur, terus nanti malam ada ibadah terakhir. Barangkali saya tidak bisa ikut Pak John. Nanti hari Sabtu saya juga akan menyaksikan Pak John dengan ibadah yang malam. Ya itu kesaksian saya. Pak John luar biasa dipakai Tuhan. Saya merasakan memang saya ikut ibadah itu. Waktu itu saya masih dinas. Nggak lama sedikit saya pensiun. Saya juga ibadah pagi. Mulai jam 7 ya Pak John ya. Sampai kita subuh rombongan itu kita ibadah itu. Jam 7 ibadah malam. subuh. Jam 7 malam Kita sampai rame-rame jam 4 pagi. selesai. Iya, jam 7 malam sampai jam 4 pagi selesai ibadah. Kita rame-rame makan nasi goreng di pojokan itu. Ya, itu kesaksian saya. Pak John luar biasa dipakai Tuhan. Terima kasih Pak John, saya serahkan. Ya, sebelumnya, selanjutnya doa profitik akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun, dinaikkan Ibu Weli Hokubun dari Jayapura. Silakan Ibu Weli Hokubun. Ya, Ibu Weli itu kemarin banyak orang Papua datang Bu Weli. Ya. Terima kasih untuk waktunya, Ibu Joyce. Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Diaminkan dengan air isi. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Air isi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Air isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin.
I receive. Doa prophetic 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Amin. Waktu saya kembalikan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Bapak Lukas. Haleluya. Terima kasih Ibu Joyce buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pastor John. Selamat pagi Pak Lukas dan semuanya. Saya akan menyampaikan info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 2 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dan rasakan kuasa harapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu di tanggal 20 April tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah Ibu Nini Herawati di Jalan Villa Bukit Flamboyan Blok U8 Darmo Hill belakang Ciputra World Surabaya. Dan hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah Ibu Yeti Sulistiorini di Jalan Perum Sedati Permai. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintani Sulistiyawati di nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday di bulan April tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia.
di tanggal 10 April tahun 2024, yaitu Bapak Paul Louis Antonio dari Jakarta. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Setiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John, dan saya kembalikan kepada hostnya, yaitu Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Saya silakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Lukas Krisnanto telah menyampaikan pengumuman, juga memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya, saya Ibu Joyce Putirai sebagai host mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima berkat doa oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya sudah merasakan, yaitu kesaksian saya yang mengenai saya minta doa, ternyata saya tidak jadi berbicara. Pak John sudah merasakan sendiri, sampai saya bilang gini, Pak John, kok bisa tahu ya? Ya itu dari Tuhan Yesus yang luar biasa dipakai Tuhan. Selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang yang tak putus-putusnya melayani ibadah pagi, malam, maupun ada panggilan selalu berangkat Pak John, juga pendamping Ibu Sinta. Saya sendiri melihat waktu itu ada urusan di kantor pos itu, saya kaget di telepon itu. Sudah sore Pak John di sini ya. Ini nanti waktunya ibadah. Wah, memang suami istri luar biasa. Bu Sinta bisa setir ya, dari Pak John yang khotbah, Bu Sinta yang setir. Bu Sinta juga dipakai Tuhan untuk mendampingi pelayanan Bapak Pendeta John Sarbunan maupun anak-anaknya semua juga dipakai di ibadah pagi. Saya percaya semua ini nanti dipakai Tuhan. Amin. Dengan didikan Bapak Pendeta John Sarbunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo yang saat ini ada di Surabaya ya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Pak Pendeta. Ya. Doakan, saya punya kaki masih bengkak. Oke. Ya, makasih. Baik. Ya, Ko Anto, gimana cucunya sudah sehat, anak Yosefin? Kita doakan cucunya Ko Anto ya. Kemarin itu panas sampai 40. Pak Pendeta, ya. Saya juga mohon silakan didoakan untuk rumah yang baru saya tempati. Ya. Oke, praise the Lord. Bu Indriani? Belum, Pak John. Oh, ya. Tidak apa-apa, Ko Anto. Kita doakan terus ya. Oke. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Arahkan tanganmu di depan layar monitor saat ini. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, pintu dibukakan. Dalam nama Yesus, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Bu Weli, hari ini terima dengan iman. Aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Aku berkata, kaki yang bengkak tidak bengkak lagi. Terima sekarang, terjadilah engkau menjadi orang yang sembuh, sehat, pulih dalam nama Yesus. Karena tubuhmu baik Allah, baik Roh Kudus, bukan rumah penyakit dalam nama Yesus. Berkati Bu Weli, Hukubun, dan keluarga besar Hukubun, dan keluarga di Fretes, dalam nama Yesus. Semua anak, mantu, cucu, ponakan, dalam perlindungan Tuhan. Baik Arsenio, baik juga Aren, Aldo, Aldrik, juga ya Tuhan Nito Rusu, kami doakan juga untuk Yuli, semua dalam perlindungan Tuhan. Juga untuk Ibu Erna, Ibu Erni, untuk Pak John Hukubun, untuk juga Pak Stephen de Fretes, Tuhan sembuhkan, pulihkan, sertai dalam nama Yesus. Ada pertolongan Tuhan, dan kau lihat hari ini juga ucap syukur seperti firman Tuhan ajarkan tadi, dibenarkan sebelum engkau menerima, sebelum engkau lakukan kehendak Allah. Terima hari ini. Tuhan sudah menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Untuk Ibu Indriani dalam nama Yesus, terima pagi ini Tuhan menyembuhkan engkau. Juga calon menantumu Christian disembuhkan Tuhan. Sehingga acara pesta pernikahan akan yang diadakan di bulan Desember semua dilancarkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan Male, Tuhan sembuhkan juga mamanya, Bu Indriani ada di Lasen, dalam nama Yesus. Tuhan sertai semua anak-anaknya, mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna, aman, dalam nama Yesus. Memberkati Ita, Riko, Riki, juga Feli, kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Untuk Ibu Yeti Sulistiorini, dalam nama Yesus. Tuhan memberi engkau kekuatan, kuasa, dan engkau berkemenangan. Tidak ada hal yang membahayakan hidupmu. Dalam nama Yesus, saat ini juga hadirat Tuhan turun atas rumah di mana engkau tempati saat ini juga. Dan kami berkata Tuhan sudah utus malaikatnya untuk menjaga, mengitari rumahmu di mana engkau tinggal dan jadikan rumah itu menjadi tempat di mana kediaman Tuhan hadir melalui kebaktian-kebaktian yang diadakan. Dalam nama Yesus, Alkitab berkata, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tuhan memberi engkau kekuatan, kemenangan, kuasa turun atasmu, sehingga engkau aman dalam perlindungan Tuhan sempurna di dalam nama Yesus. Bersama dengan semua anak mantu cucumu, semua dalam perlindungan. Tuhan akan sertai engkau, kemanapun engkau pergi, engkau melangkah bersama dengan Tuhan, akan ada mujizat, akan ada keajaiban. Dalam beberapa waktu ke depan, engkau akan lihat pertolongan demi pertolongan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Tetap percaya, mujizat masih terjadi hari ini. Untuk Ibu Nina Armedi, Tuhan sudah melihat, mendengar doamu yang kau naikkan, baik waktu pagi, siang, dan malam. Dalam nama Yesus, kesetiaanmu, ketekunanmu mencari kerajaan Allah dan kebenaran, Tuhan katakan, semua ditambahkan dalam kehidupanmu. Tuhan sertai engkau bersama dengan suamimu, Mas Aji, akan diselamatkan oleh karena seorang istri yang beriman kepada Tuhan. Engkau akan lihat, tidak akan lama lagi, Mas Aji akan mengakui Yesus Tuhan Juru Selamat, dan dia akan minta dibaptis. Dan dia akan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih karena kami percaya tidak ada doa yang sia-sia. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan sertai juga anaknya sedang berlayar saat ini juga, sertai Sas. Tuhan berikan dia kekuatan, perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan pakai orang-orang yang baik hati yang ada di sekitarnya untuk menolong dia, membimbing dia, untuk membantu dia demi jenjang karirnya. Terima kasih untuk istrinya yang ada di Jawa Tengah. Tuhan sudah jamah sehingga jahitan itu sudah diangkat. Dan kami percaya Tuhan berkati buah kandungannya sehingga pada waktunya istrinya Sas akan melahirkan dengan baik. Terima kasih untuk Ko Anto dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera bersama dengan istri, anak, mantu, cucumu. Untuk juga cucu anak Yosefin, engkau sembuh, engkau pulih, engkau sehat. Dalam nama Yesus, tidak ada hal yang membahayakan. Tuhan sudah menyembuhkan. Ucap syukur saat ini. Tuhan sudah menyertai engkau, Ko Anto, bersama dengan keluargamu. Tuhan sertai juga pekerjaanmu, bisnismu, diberkati engkau dalam nama Yesus. Tuhan selalu tambahkan rezeki, tambahkan order, omset, pelanggan yang banyak dalam tokomu dalam nama Yesus. Ingat, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dalam nama Yesus. Jangan takut, akan ada keajaiban, akan ada terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam bisnis, dalam beberapa waktu ke depan. Engkau lihat Tuhan akan lakukan itu. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Tetap percaya, tetap setia, dan Tuhan sudah mendengar doamu saat ini juga. Untuk Ibu Indriani dalam nama Yesus,
Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Tuhan tahu batas-batas kekuatanmu sebagai manusia, dan karena itu hanya dekat dengan Tuhan engkau tenang, dekat dengan Tuhan engkau terima sumber kekuatan yang baru. Karena Alkitab berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Tuhan adalah segala sumber yang kau butuhkan dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan, semua yang kau perlukan. Di dalam nama Yesus, cintai dia dengan segenap hati, cintai Yesus Tuhan sepanjang umur hidupmu, dan engkau akan lihat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, aku berkata hari ini juga, oleh imanmu, anak-anakmu, mantumu, dan cucumu akan menjadi murid Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri engkau hari depan yang penuh harapan. Tuhan puaskan hasratmu dengan segala kebaikannya. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Andri, pakai dia menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Untuk Pak Lukas, dalam nama Yesus, Tuhan berkata, aku melukis engkau di telapak tanganku, dan aku ini mengasihi engkau karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah mendengar doamu di hari-hari ini. Akan ada keajaiban-keajaiban Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hal-hal yang tidak pasti akan menjadi pasti. Hal-hal yang sepertinya mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil, dan bagi engkau yang percaya tidak ada mustahil. Terima pagi ini, Tuhan sedang bekerja memberi engkau pertolongan. Tuhan sedang membukakan pintu yang tertutup. Tuhan sedang membukakan jalan bagimu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberi engkau kekuatan, kemenangan untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Setiap janji firman yang kau dengar, yang kau percaya, yang kau simpan dalam hatimu, janji itu akan digenapi satu persatu. Tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi. Engkau lihat itu akan terjadi dalam nama Yesus. Terima saat ini juga, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan apa yang kau harapkan di dalam nama Yesus. Pengharapanmu pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan proteksi engkau, Tuhan akan proteksi putrimu. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan beri engkau masa depan yang penuh harapan dengan pekerjaan yang terbaik dan keuangan yang terbaik. Dalam nama Yesus, tetap percaya bahwa apa yang kau tabur, engkau akan tuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Joyce Putirai, dalam nama Yesus, ketika engkau melayani Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan katakan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan melihat setiap tempat yang engkau lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan sertai engkau. Dalam nama Yesus, tidak akan ada lagi hal-hal yang membuat engkau susah dan sedih. Tidak akan ada lagi hal-hal yang membuat engkau menangis. Dalam nama Yesus, karena Tuhan sudah menampung air matamu dalam kirbatnya. Dalam nama Yesus, dan Tuhan sudah ubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah menampung air matamu dalam kirbatnya, dan Tuhan sedang memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau lalui. Engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan, melewati semua persoalan hidup ini. Engkau akan lihat satu persatu akan terselesaikan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan buat kemudahan demi kemudahan, kelancaran demi kelancaran. Tidak ada hal yang bisa menghambat engkau bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat segala sesuatu akan terjadi, keajaiban demi keajaiban akan terjadi. Dalam nama Yesus, perkatakan imanmu, ada kuasa dalam mulutmu, ada kuasa di hatimu, dikuasa di dalam pikiranmu, ada kuasa dalam hidupmu. Apa yang kau ucapkan terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Apa yang sudah diambil oleh musuh, dalam nama Yesus, Tuhan akan kembalikan dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi hakmu, apa yang menjadi bagianmu, itu akan kau terima kembali dalam nama Yesus. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya bagimu. Dan saya percaya tahun 2024 adalah tahun kemuliaan bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Berkati hambamu dan keluarga, berkati Ibu Meliawati, berkati Tuhan anak-anak, memberkati semuanya yang hadir pada pagi ini. Mari saudara kita doakan Ibu Linda Effendi, Tuhan pulihkan, sembuhkan dia. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk. Tuhan sembuhkan juga Pastor Cornelis Semahil. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan umatmu yang dalam kondisi kesehatan yang sakit. Dan berdoa juga Tuhan, setiap pasien-pasien sedang terbaring di rumah sakit, di rumah mereka. Tuhan sembuhkan mereka, dan pakai Bu Andri Tuhan, menyalurkan kasih, kuasa Tuhan bagi pasien-pasien yang sakit. Mereka merasakan sentuhan-sentuhan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami akan berpisah, kami akan, Tuhan, meninggalkan ruangan Zoom ini, dan kami akan beraktivitas. Kami percaya, hari ini kami terima keajaiban, bahkan mujizat keuangan yang belum pernah kami lihat, sedang kami lihat, sedang kami terima, sedang kami dapatkan, sedang kami
miliki. Bahkan kami akan lihat kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kami, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya semua orang yang melihat, mendengar, mereka mengerti dan memahami bahwa sungguh Tuhan yang membuat semuanya itu dalam kehidupan kita sekalian. Angkat tanganmu dan terimalah berkat ini. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah anak cucu keturunanmu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu. Diberkatilah keuanganmu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bisnismu, karirmu, studi anak-anakmu, cucumu. Semua diberkati. Tidak ada yang melarat, semua diberkati. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semua mengalami terobosan-terobosan ajaib. Tidak ada yang dalam keadaan kesedihan, Tuhan sudah menghibur hatimu. Tidak ada yang dalam keadaan kekurangan, semua dicukupkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mengalami kekecewaan, semuanya dipulihkan hatinya. Dan kami percaya hari ini, badai kehidupan satu persatu sudah berakhir. Dan kami lihat, Tuhan sudah mendengar doa anak-anakmu di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akan ada promosi dari Tuhan. Engkau akan dibawa Tuhan naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan berkat kebajikan, kemurahan dari Tuhan Allah mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan engkau akan melayani Tuhan. Dan engkau akan menyaksikan kebaikan Tuhan atas keturunanmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemuliaan dari Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Wow. Sama-sama Tuhan berkati teman-teman semua. Terima kasih Pak John. Sama-sama Terima Pak kasih Pak Anto. John. Sama-sama Pak Andre. Selamat pagi, selamat teman-teman. Amin. Sama-sama Bu Yenti, Bu Nina, Bu Adriani, Luar biasa. Pak Lukas, Tuhan berkati ya. Bu Beli, Tuhan berkati. Ya, Bapak pendeta Saya takut duel. Terus. Ya, semangat terus, ya. Doa terus. Yo. Kita juga begitu. Ibu Bengkak. Megawati, Terus sekarang Johan. sudah sembuh. Amin. Dan Ibu berkat. terus, maju terus bersama Tuhan. Duel. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Saya shalom juga, buat saya semua. tambahkan. Ya, ya Bu Memang Joyce. sebelah kanan. Seperti Ya. Bu Weli. Itu kaki saya bengkak, sebelah kanan itu rasa sakit. Tapi saya ucapkan. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Yes. Tuhan Amin. pulihkan. Saya selalu ucapkan, Bu Wel, ucapkan. Nggak usah Ya. takut. Sekarang sudah enak, Bu Wel. Sudah Ya, enggak itu, amin. sudah enggak sakit. Kaki Joyce sudah enggak bengkak. Ucapan Amin. ya Bu Wel, nggak usah takut Bu Wel. Amin. Ya, makasih. Ya. Amin. Terima kasih. Boyko. Pak John nanti Ya, hari Sabtu selamat aja pagi Pak John. semua. Ya. Hari Sabtu ya, kita Oke, sip. yang lagi Kesaksian, yang oke. malam ya. Tuhan berkati Ya. teman-teman. Bu Yeti jangan lupa alamat rumah di Sidoarjo ya, di Sedati ya. Di Berarti WA Bu Yeti. Dekat rumah saya Pak, berarti karo Sedati. Itu tadi alamatnya salah, Pak Lukas. Mana? Mana alamat? Alamatnya di Green Hill. Oh, Grand Hill. Iya, Dekat sudah apa? saya kirim ke Bapak Pendeta, sudah saya kirim Oh iya, ke tolong Bu nanti. Sinta. Ya, Oh, sama Bu Sinta juga sudah dikirim ya. sudah. Oke, baik. Perumahan Nanti. apa Bu Yeti? Dekat sama Perumahan rumahnya Grand- Indri sama saya. Green Hill. Juanda Oh ya? gitu. Ya, Juanda. Daerah mana itu Bu Yeti? daerah Damarsi. Oh, Darmasi Bu Indri. Iya. Dan masih itu aku nggak tahu mana itu. Saya pernah tahu kok. Karena saya kan sering Ya, jalan-jalan. Sedati terus itu Ya, Sedati. Iya, Ya. daerah Sedati Bu Indri. Iya. Kalau Sedati jauh dari rumah saya ya. Ya. Ya, nanti kita ketemu. Oke. Ya, kita ketemu ya di sana. Tuhan berkati Ya. semuanya. Semangat teman-teman. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi Bu Nina, Bu Yeti, Bu Indriani, Bu Joyce, Ya. Ko Anto, semuanya. God bless you. Pak John. Ya, salam ya Ko buat semua di rumah ya. Tuhan berkati. Bye-bye teman-teman. Salam buat semua di rumah ya. Bye-bye. Amin. Ya, Tuhan berkati. Ya.